Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau ditanyakan bagaimana pendapat saya mengenai penganugerahan gelar kehormatan tertinggi sebagai pahlawan nasional kepada seluruh anak bangsa yang telah ditetapkan oleh Presiden, saya ingin sedikit ke belakang. Saat kita merayakan 10 November, Hari Pahlawan Nasional, maka adakah kita memikirkan bagaimana pengorbanan bagi semua pahlawan nasional yang gugur di medan tempur dan juga yang mengabdikan negara sebagai karya terbesar bagi bangsanya yang berada di Taman Makam Pahlawan? Jarang-jarang orang berpikir seperti itu. Ya, kita hanya datang menghormati pahlawan nasional yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi tidak pernah kita merenungkan betapa luar biasanya pengorbanan dia sehingga kita ada. Saya pakai baju jas sekarang dan hidup berkecukupan karena pahlawan nasional itu. Saya bisa maju karena pahlawan nasional itu. Penghargaan tertinggi terhadap orang yang gugur di medan tempur dan juga bagi mereka yang berprestasi karya luar biasa dalam hidupnya, itulah diberikan gelar kepahlawan nasional. Banyak caci maki. Kenapa dia begitu? Yang dicaci maki seharusnya bukannya diangkat, bukannya dianugerahkan pahlawan nasional, karena memang ada pengorbanan. Yang harus dicaci maki adalah mengapa Taman Makam Pahlawan itu diisi dengan orang yang tidak bertempur, yang tidak berkarya, yang duduk di meja saja. Itu yang harus kita luruskan supaya mohonlah supaya jangan digabung lah. Ya, adakanlah misalnya tempat penguburan yang lain yang disediakan negara bagi orang-orang yang memang mungkin dipandang berjasa dalam karirnya sebagai aparatur sipil negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaan sahabat semuanya, bagaimana pandangan saya terhadap penganugerahan 10 orang ya tokoh nasional kita menjadi pahlawan nasional. Jadi saya sampaikan bahwa pahlawan nasional adalah gelar kehormatan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia yang gugur dan berjasa luar biasa dalam membela, memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa. Di samping itu, gelar ini juga diberikan kepada seseorang yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan karya yang luar biasa. Saya ulangi, karya yang luar biasa untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi itu ya pahlawan nasional. Jadi harap yang tidak termasuk di sini, harap jangan meminta untuk menjadi pahlawan nasional, ya kan? Apalagi pernah merusak negara melalui mencuri uang negara. Nggak usah minta. Kita beri penghargaan aja sebagai manusia. Nah, penghargaan nasional yang sekarang ini dilaksanakan oleh Bapak Presiden, sebetulnya itu bagian dari kesadaran Bapak Presiden dan dalam pemerintahannya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, kesadaran yang dalam dengan mengingat karya-karya dan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa dari pendahulu-pendahulu, orang-orang yang patut dihormati. Bapak Presiden itu sampai ke situ. Ya, ada banyak pro kontra terhadap pahlawan nasional yang ditetapkan. Belum ditetapkan sudah pro kontra. Ya, bahkan cenderung untuk bermacam-macam tuduhan terhadap yang mau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sudahlah, kita lelah terhadap bertikai. Kalau saya usulkan sudahlah, kita lelah bertikai. Kita lelah saling memojokkan. Kita lelah
mengungkit-ungkit sampah atau apapun yang kita tidak puas. Di bangsa dalam hidup ini tidak selalu kita puas, tetapi berusahalah menyesuaikan diri bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, agama, partai, atau apapun. Letakkan itu sehingga kita penuh damai sejahtera, rukun dan damai bersatu. Bahwa ada cara, Bapak Presiden punya cara menyelesaikan itu. Dan dengan pertimbangan yang matang, Bapak Presiden sampai suatu keputusan berdasarkan usul-usul. Jadi usul dari Menteri Kebudayaan itu adalah bagus, tetapi mungkin skala prioritasnya dulu ditentukan 10 dulu, dari 40 yang diusulkan. Ya, tentu ini adalah suatu melalui mekanisme penyeleksian yang sangat dalam, sangat selektif, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Baru ditentukan. Jadi penganugerahan gelar pahlawan nasional ini didasarkan pada keputusan Presiden nomor 116 garing TK tahun 2025, tanggal 6 November tahun 2025. Jadi keputusan Presiden menentukan dari mulai nomor 1 itu adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Saya lama bersama-sama beliau, dengan segala keterbatasan dia mampu membimbing negara ini. Dia mampu membangkitkan bagaimana pentingnya bersatu, bagaimana pentingnya rukun. Dia mampu mendidik orang supaya menyadari bahwa permusuhan adalah suatu hal yang tidak patut dipelihara. Bapak Kiai Abdurrahman Wahid dengan segala keterbatasan, dia mampu membangkitkan semangat persatuan di antara semua umat beragama. Inilah sebetulnya modal utama. Nah, yang kedua, itu juga ditentukan bahwa pahlawan nasional almarhum Jenderal Haji Soeharto Purnawirawan. Bapak Jenderal Soeharto itu telah memerintah bangsa kita sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak 27 Maret tahun 1968 dan berakhir 21 Mei 1998. Cukup lama. Tapi pernah enggak kita sebagai bangsa dan negara menyadari betapa banyaknya waktu digunakan, tenaga pikiran, dan dengan kewibawaan yang ada, mampu melanjutkan ini sampai ada sekarang ini. Jangan dilihat dari kekurangan. Lihatlah bahwa kita masih ada sekarang ini karena ada pemerintahan yang lalu. Semua presiden mengalami satu pasang surut dan kekurangan keunggulan masing-masing, tergantung dimensi waktu dan kesempatannya itu. Pasti ada kekurangan. Tapi saat kita berbicara kekurangan terus, kelemahan di bangsa ini, kita tidak mampu akan membangun bangsa yang besar ini. Dengan pikiran yang kecil. Dengan mengutamakan hal yang kecil, tetapi mengabaikan hal besar, yaitu persatuan nasional, kerukunan nasional, dan juga yang paling pokok kita ini, pandai-pandailah menghargai sejarah. Pandai-pandailah menghargai siapapun pemimpin bangsa kita. Kita tidak bisa lagi memupuk atau memelihara kebencian-kebencian apapun dasarnya pada masa yang lalu. Kebetulan dua presiden ini yang sangat saya hormati, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, panggil Gus Dur, dan Bapak Soeharto, saya secara pribadi juga, kalau saya ingat, saya bisa terharu karena lama sama-sama. Ya, saya memahami bahwa langkah-langkah kewibawaan itu ada pada kedua orang dan mampu menggiring orang ke jalan untuk berubah lebih baik. Bahwa ada tuduhan, kita ini kaya dengan tuduhan, tapi sudahlah, saya terima kasih Bapak
Presiden Prabowo yang telah menetapkan dari 10 pahlawan nasional ini, yang di dalamnya kalau saya lihat ada mewakili beberapa daerah. Ada 2 dari Jawa Tengah dan ada juga dari daerah-daerah lain. Inilah hasil seleksi di mana ditetapkan Bapak Presiden berdasarkan Kepres 16 garis miring TK tahun 2025 tanggal 2 yang ditetapkan Bapak Presiden bahwa mereka ini pada saat ini secara mungkin bertahap inilah pahlawan nasional. Nanti lagi tahun depan ada lagi. Jadi sekali lagi kalau boleh saya katakan saya sangat terharu dan sangat salut, bangga terhadap kepada keputusan Bapak Presiden Prabowo. Bagaimana dia menghargai sejarah dan menghargai karya anak bangsa yang luar biasa dan mengakibatkan kita ada sampai sekarang. Saya masih hidup sekarang dan masih bisa makan, masih bisa pakai pakaian, masih bisa bergerak karena jasa-jasa masa lalu daripada pemimpin bangsa dan negara kita. Saya tidak mau melihat, saya tidak bisa menghakimi sesama karena itu bukan hak saya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, hak saya adalah menghormati karya-karya yang telah dipersembahkan bagi bangsa ini. Terlepas dari kelemahan-kelemahan. Saya sangat menghormati dan kesadaran saya bahwa kita ada ini anak bangsa masih bisa jalan, masih bisa aman karena para pemimpin kita sejak Pak Soekarno, sejak Pak Harto sampai sekarang, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega SB 2 kali, Jokowi 2 kali, Bapak Presiden Prabowo. Kita masih ada sekarang karena karya pemerintah, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden kita ini semuanya. Saya tidak bisa menghakimi orang, tapi saya menghargai kemanusiaan orang dan saya sangat boleh saya katakan terima kasih Bapak Presiden yang telah mengangkat 10 orang ini sebagai pahlawan nasional. Ada pertanyaan? Pak, kalau dilihat salah satu yang pro kontra lagi di samping Pak Harto yang kemarin dibicarakan adalah Pak Sarwoedi. Bagaimana Pak dengan ini? Pak Sarwoedi ini supaya tahu, saya saat selesai Lemhanas tuh ada pendidikan strategis. Kemudian tahun 85, tahun 86 saya diundang untuk jadi masuk di Istana Bogor untuk training menggalah Pancasila. Saya tidak bisa membayangkan Pak Sarwoedi itu bisa mengundang saya ke rumah. Bahkan terkadang dia perlakukan saya sebagai anaknya. Jadi kalau Pak Sarwoedi memiliki karakter tegas, disiplin, nggak kenal bengkok-bengkok itu, lurus. Maka setiap orang yang tersentuh dengan tegas, disiplin, dan sikap lurusnya itu pasti merasa tidak cocok. Tapi pernah nggak dibayangkan namanya RPKD Kopasanda yang sekarang Kopassus itu perintisnya siapa? Dengan memberikan pelatihan disiplin dengan apa semua. Ya ada karya Bapak Sarwoedi. Ya. Jadi Bapak Sarwoedi adalah bagian dari orang yang telah menyumbangkan hidupnya dan karyanya bagi bangsa dan negara. Kalau hanya dilihat bahwa dia dari RPKD Kopasanda atau apa, ya memang bangsa ini tidak bisa ada kalau tidak ada yang namanya tentara ABRI waktu itu, tentara nasional. Bangsa ini tidak ada kalau tidak ada penegakan hukum, polisi juga. Jadi semua ini sebetulnya kita perlu. Tidak usahlah dimasalahkan. Percaya saja bahwa Bapak Presiden Prabowo sudah menseleksi dan memikirkan dalam-dalam apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Selain penghargaan, tentu para pahlawan yang sudah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Pak Presiden Prabowo kemarin, tentu ini akan menjadi suri toladan buat masyarakat Pak. Seperti apa Pak teladan-teladan yang mereka
tanamkan? Teladan yang ditanamkan ini, kita perlunya, yang paling inti adalah perlunya suatu persatuan nasional. Kita tidak bisa membangun bangsa tanpa persatuan nasional. Tidak bisa kita, teladan yang disampaikan juga itu tidak bisa kalau kita tidak rukun. Dan teladan yang spesifik yang ada, yang dari pahlawan nasional, kemampuan untuk mendarma baktikan hidupnya, nyawanya untuk bangsa dan negara, dan terkhusus bagi yang diangkat, membuat perubahan begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Maka anak bangsa harus bagaimana supaya dia bekerja keras sambil memelihara persatuan dan kerukunan, karena itulah modal utama. Kita kehilangan kejujuran kadang-kadang sehingga susah membangun negara ini. Pahlawan nasional ini rata-rata jujur. Ya, kejujuran dan ketegasan dan disiplin kita perlu contoh sebagai generasi muda. Saya masih ada sekarang karena saya mencontoh. Saya ikut sikap Pak Soeharto itu. Kalau dia mendengar sesuatu, dia senyum-senyum saja. Dia senyum-senyum, tidak pernah, jarang marah itu. Hanya sekali bilang, sekalipun jenderal, saya gebuk kalau perlu. Karena ini sudah menyentuh sendi-sendi pemerintahan. Kalau yang sekarang kan Bapak Presiden dihina sana, bahkan ibu-ibu melecehkan dalam medsos apa semua. Nah, saya harapkan juga Komdigi itu berfungsi. Jangan biarkan itu orang menghina-hina presiden, ibu-ibu, anak-anak apa semua menghina-hina seperti itu. Ya, untuk apa kita pilih presiden kalau hanya dihina seperti itu? Nah, jadi kalau pertanyaan apa yang bisa? Maka banyak orang ribut untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana untuk membuat perubahan pada dirinya supaya menghasilkan sesuatu, bisa membeli beras dan bisa membeli makan. Bekerja suatu perusahaan supaya setia menghormati pimpinannya. Bekerja di aparatur sipil negara, ikuti disiplin aparatur sipil negara. Ya, jauhkan diri sekarang dari sifat menggarong. Kita bicara ke depan, tidak bicara ke belakang. Jadi banyak orang menganggap ini sudah kaya raya ini orang-orang di Bui. Tidaklah. Saya melihat sedih saya sebetulnya. Ya kayak Gus Dur, Pak Harto bilang hebat sekali. Tidaklah. Tidak sampai begitu, kasihan. Ya, yang lain-lain juga ini orang yang patut kita hormati, 8 orang lainnya ini orang-orang penuh kesederhanaan. Tapi dia menyumbangkan sesuatu. Mengapa ya generasi muda yang mestinya menyumbangkan sesuatu yang lebih berharga, lebih berprestasi, lebih menghasilkan, namanya membangun diri melalui prestasi untuk prestise, kenapa tidak lakukan? Daripada semua tiap hari protes, itu dulu itu tidak ada. Jadi teladan yang bisa adalah kemampuan berdiri di tengah perbedaan-perbedaan dan membimbing ke arah persatuan dan kerukunan. Itu harus kita miliki sebagai generasi penerus. Saya tidak bicara generasi tua, generasi muda. Generasi sebelumnya dan generasi penerus. Generasi penerus harus hidup lebih baik, harus lebih disiplin seperti mereka. Pak Sarwedi apa? Apa ya hartanya mana? Tidak ada. Tapi dia sudah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk nada. Nah, kesederhanaan itulah yang mungkin bisa ditumbuhkan di bangsa kita. Bukan hidup berfoya-foya. Ya, sehingga itu sakit jiwa orang melihatnya. Orang yang punya uang sekalipun uang itu diperoleh dengan cara tidak benar. Maka hindarilah ke depan, kita tidak usah saling caci maki, ini pencuri, ini brengsek, ini tidak beres. Udahlah, kita ke depan, kita bicara. Teladani kepatriotan para pahlawan kita dan hormati mereka, keluarganya. Coba, saya juga sampaikan terima kasih kepada Menteri Sosial yang sudah Menteri Kebudayaan apa Sosial yang sudah menetapkan bingkisan kasih sayang sebesar
57 juta per tahun bagi pahlawan nasional. Ya, sekalipun kecil, tapi itu sangat berarti bagi spirit bahwa ada komponen uang kecil, tapi ada bingkisan kasih sayang penghormatan bagi generasi yang ditinggalkan itu. Hanya 57 juta, tapi itu saya pikir luar biasa. Daripada orang yang bertugas di tempat lain secara politis terus-menerus dapat pensiun besar, saya kira kuranglah ini ya. Ya, kita terima kasihlah pada Tuhan. Sekali lagi, satu hal yang paling baik yang telah diciptakan, yang diputuskan Bapak Presiden, telah menghasilkan 10 pahlawan nasional. Mari sebagai anak bangsa kita menghormati putusan Presiden, dan sambil kita mendoakan keluarga-keluarga, anak cucu, cicit yang ditinggalkan, supaya selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, supaya mereka selalu kuat, tabah, sabar dalam hidup, seraya berjuang untuk tetap sehat walafiat senantiasa. Oh, kalau ya